Nomor satunya kita buat dulu, disebut dengan make table query. Make table query ini adalah query yang digunakan untuk membuat tabel. Aneh ya. Jadi query itu bisa dipakai untuk membuat tabel. Yang berasal dari mana datanya? Yang berasal dari data-data tabel yang lain. Jadi ceritanya dengan query aksi ini kita bisa menciptakan sebuah tabel baru, di mana tabel ini nantinya langsung ada isinya. Kenapa seperti itu, Pak? Karena dia berasal dari tabel-tabel yang lain sumbernya. Kok bisa seperti itu? Kan asalnya dari query. Query itu diambil dari tabel-tabel yang lain. Deal ya? Jadi akan ada kejadian seperti itu. Soalnya seperti ini. Berarti ini ada nota, tanggal, kode kasir, nama barang, harga, jumlah, total penjualan. Kalau kita lihat seperti ini tabel apa? Query apa ini? Model query apa ini? Ada rumus di sini. Ada rumus di belakang. Total penjualan kan berasal dari rumus nih. Apa kemarin namanya? Query. Catatannya? Ya, ini query extended. Jadi pertama yang kita lakukan membuat query dulu. Ya, buat query dari satu tabel penjualan. Nanti ada tabel detail, ada tabel barang, ya kan? Di sini diambil nota, tanggal, kode kasir. Ya. Nama barang dari tabel barang. Kemudian harga dari tabel barang, jumlah terjual dari sini. Nah, kita berikutnya buat rumus. Diingat-ingat. Rumus itu dibuat setelah query-nya disimpan. Simpan dulu, namanya query buat tabel rekap. Nanti di sini query buat tabel rekap. Jadi langkahnya adalah membuat query dulu. Jadi query aksi itu diawali dengan membuat query biasa dulu. Setelah itu kita buat rumus, ya. Kita buat rumus di sini. Klik kanan, build harga dikali jumlah. Oke ya. Nah, ingat kemarin ada masalah ya, jumlah itu bisa berasal dari tabel barang atau tabel detail. Berarti kalau saya lanjutkan ini akan masalah. Kenapa? Jumlahnya tidak ada sumber yang jelas. Kita arahkan, ambil dari tabel, detail, masukkan jumlah. Oke ya, seperti ini. Oke. Kemudian aliasnya di depan total penjualan. Enter. Saya run. Lihat. Ini query-nya. Dan ini belum bisa menjadi tabel. Kalau saya close, saya jalankan, nih, ya tetap query saja. Kapan dia bisa menjadi tabel? Kalau dirubah tipenya menjadi query aksi. Jadi query aksi itu berasal dari query biasa, diingat-ingat. Kalau Anda tidak bisa membuat query biasa, ya tidak akan bisa membuat query aksi. Sekarang query aksi yang pengen dibuat namanya adalah make table. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke desain. Lihat di atas ini ada pilihan make table. Ini dipilih. Yang awalnya itu select, sekarang pilih jadi make table ya. Kemudian nama tabel barunya apa yang akan dibuat? Tabel rekap. Berarti di sini ditulis tabel rekap. Kemudian pilihan yang berikutnya current database, another database. Ini adalah lokasi di mana tabel rekap nanti akan diciptakan.
Kalau Anda pilih current database berarti akan diciptakan di sini, di database ini sendiri. Kalau another berarti nanti Anda harus mencari database sasaran. Mungkin database minimarket yang kemarin pernah kita buat itu. Artinya tabel baru nanti akan diciptakan di luar sini. Ya, jadi sumbernya ada di sini tapi hasilnya nanti ada di luar database yang sekarang. Kita gunakan current ya. Kalau sudah di OK, maka tipe dari query ini sekarang menjadi namanya tipe make table. Fungsinya kalau ini di run, dia akan menciptakan tabel. Kita run ya. Maka dia akan menciptakan tabel. You are about to paste 23 rows into a new table. Silakan dijawab yes, perhatikan di sini. Ya. Yes. Maka akan tercipta tabel baru. Yang asalnya dari query ini. Kalau ini saya close, ya, jawab yes, maka query yang tadi kita buat tadi akan ditandai seperti ini. Kelihatan? Ini sama dengan lambang dari apa? Make table. Ini kan tanda seru, kemudian ada seperti bintang warna kuning ya. Berarti kalau di sini ada tanda seru dan bintang warna kuning, oh ini jenis make table. Jangan Anda double klik sembarangan. Jadi kalau nanti ada query yang lambangnya aneh, jangan Anda double klik sembarangan. Kenapa? Pada saat ini Anda double klik, tidak membuka lagi. Ini benar-benar harus kalian ingat atau kalian catat. Ini tidak membuka lagi tetapi menjalankan fungsi query tadi untuk apa? Misalkan ini untuk membuat tabel. Kalau saya double klik dia akan membuat tabel lagi. Ini saya jawab yes ya. Kemudian ada pilihan kata-kata seperti ini, the existing table. Lah, berarti kan dia menemukan nama tabel rekap sudah ada di sini. Artinya apa? Dia ingin membuat lagi nama tabel itu. Berarti kan menjalankan fungsinya tadi. Kalau Anda jawab yes, maka tabel rekap yang di sini akan hilang dan ditumpuki dengan tabel rekap yang baru. Ini kalau saya jawab yes, nah dia akan melakukan ini lagi, yes. Ini akan ditumpuki. Buktinya apa? Buktinya gini. Datanya saya delete ya. Delete. Tak buang semuanya ya. Kemudian saya double klik ini. Jawab yes. Jawab yes, jawab yes. Lihatan di sini. Datanya balik. Bukan balik undo itu bukan, tetapi data yang berasal dari query tadi ditransfer lagi ke sana. Seperti itu. Fatalnya apa? Fatalnya kalau data yang di tabel ini sudah ada tambahan dari proses harian. Jadi Anda tambahin sudah ada proses lagi kan ini tercipta tabel baru ya. Kemudian kalian nambah data sendiri manual di sini. Setelah ditambah, misalkan ditambah 10 baris data. Tiba-tiba Anda double klik di sini. Maka datanya akan masuk ke tabel rekap lagi dan menghilangkan data yang barusan Anda ketik. Sifatnya numpuki masalahnya. Jadi data yang lama dihapus, kemudian diisi dengan data yang baru. Data yang baru masuk itu di luar yang Anda masukkan manual. Maka yang manual tadi ikut hilang. Jadi hati-hati. Terus untuk membuka query ini bagaimana Pak? Caranya klik kanan sekarang. Pilih desain. Anda harus konsepnya seperti itu kalau ketemu query aksi. Jangan langsung di double klik. Kalau query yang bukan aksi di double klik kan biasa saja ya, jalan, ini jalan. Ini jalan kan? Jalan ya. Tapi kalau query aksi di double klik ini dia akan melakukan proses sesuai fungsinya. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Pak, memang ada manfaatnya query make table. Loh, sangat bermanfaat. Misalkan kalian sudah punya data sekian banyak, kalian pengen membuat tabel.
Ingat ya, tabel itu beda dengan query. Tabel itu kedepannya bisa jadi sumber lagi. Nah, query kan mengambil dari tabel. Nah, dengan Anda menciptakan tabel seperti ini, berarti tabel rekap ini sekarang sudah bisa menjadi sumber baru untuk membuat query lagi yang lain. Gitu. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan tabel yang langsung strukturnya itu jadi plus ada datanya. Masa ada orang buat tabel terus tiba-tiba ada datanya baru diakses, kan enggak bisa. Pasti data itu dikeluarkan atau diambil dari tempat lain. Seperti proses yang dulu itu. Dari akses yang lain atau dari Excel masuk ke akses, kan gitu toh. Agar apa, tabelnya itu langsung ada datanya. Ini enggak. Saya dari file ini sendiri, dari akses ini sendiri, saya bisa membuat sebuah tabel baru yang strukturnya langsung jadi plus ada datanya. Sesuai kebutuhan saya loh ya. Setelah jadi, tabel itu bisa menjadi sumber lagi untuk membuat query yang lain. Ya kan? Kita tidak usah repot-repot buat nota lagi, penjualan lagi, kode kasir lagi, dan seterusnya. Ini langsung jadi. Nah, itu penjelasan tentang Mac Table Query.